Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniati dari Universitas Bakti Indonesia Prodi PGSD. Kenapa saya mengambil Prodi PGSD? Karena saya ingin jadi guru. Kenapa saya ingin jadi guru? Karena saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, itu undang-undang dasar. Skip. Nah, jadi di sini saya mendapat tugas dari dosen saya. Beliau menyuruh saya untuk menjelaskan materi mata kuliah yang berjudul bimbingan konseling. Dibuat video lalu diunggah di YouTube channel saya sendiri. Nah, di sini saya tampilkan saya dan teman-teman saya di samping. Sangat cantik sekali. Dan bisa lihat saya yang mana. Jika bisa, komen di bawah, akan saya kasih hadiah. Insya Allah. Ini beneran ya, beneran teman-teman. Kalau bisa tahu saya yang mana ya. Oke. BK, bimbingan konseling. Jadi menurut saya, kalau ada yang tanya, Kak, BK itu apa? Atau Kak, BK itu apa tuh saja nih? Gini, saya jelaskan. Tapi ini menurut saya sendiri ya. Kalau teman-teman ada yang kurang berpendapat dengan jawaban saya persilakan untuk komen di akhir bawah komen. Baik, BK, bimbingan konseling. Menurut saya BK itu tempatnya guru yang galak, atau guru yang galak pasti ditempatkan di BK. Lebih tepatnya gitu, guru yang galak pasti ditempatkan di BK. Dan BK dipenuhi dengan teman-teman yang suka bikin masalah, atau yang ibaratnya mereka suka membuat guru pusing. Ya, itu BK, bimbingan konseling menurut saya. Namun teman-teman, setelah saya membaca ilmu tentang bimbingan konseling, ternyata nih, bimbingan konseling secara umum adalah pelayanan atau bantuan yang sesuai dengan norma-norma untuk ditunjukkan kepada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, agar peserta didik mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Jadi sebagai bentuk rangkulan, kalau saya mengartikan, jadi ternyata itu BK itu adalah tempat menampung teman-teman atau siswa-siswa yang belum menemukan jati diri mereka. Jadi mereka suka bikin tawuran, bertindak sebelum berpikir, bertindak sebelum berpikir. Jadi gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang pengertian dari bimbingan konseling, yaitu di akhirnya itu agar peserta didik mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Mengapa bimbingan konseling digunakan istilah optimal? Kenapa nggak digunakan istilah maksimal? Teman-teman kepo enggak? Kalau saya sih kepo. Astagfirullahaladzim, maaf ya, saya ada di pinggir jalan jadinya suaranya terganggu. Oke. Mengapa bimbingan konseling digunakan istilah optimal? Kenapa nggak menggunakan istilah maksimal? Saya jelaskan. Teman-teman, setelah saya mencari informasi tentang istilah optimal dan maksimal, saya mempelajari dan memahami, tapi saya tidak paham. Akhirnya saya mengambil jurusan saya, yaitu saya bertanya kepada guru saya, yaitu Bapak Iwan, guru SD saya, terima kasih, dan Bapak Yoga, guru SMK saya, terima kasih kepada beliau-beliau yang telah meluangkan waktunya untuk membantu tugas saya. Semoga rezekinya lancar. Amin. Nah, penjelasan tentang kata optimal yaitu dipakai tanpa harus sampai menjelaskan batas akhir, melainkan batas akhir yang tertinggi atau terbaik. Sedangkan maksimal, suatu kondisi tertinggi yang dimana sampai batas akhir yang bisa dicapai oleh seseorang tanpa mempertimbangkan kerusakan yang mungkin terjadi. Bingung? Oke, saya jelaskan menurut versi saya sendiri. Jadi gini, tapi sebelumnya jawaban ini sudah ada saran dari guru saya. Jadi bukan murni dari versi saya, tapi ya sebagian dari guru saya dan sebagian dari saya supaya lebih dimengerti. Jadi gini, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah 100% atau secara maksimal. Kenapa? Takutnya
terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, karena seseorang itu memiliki satu kelebihan dan kekurangan. Saya memiliki kekurangan dan kelebihan, dan jika seorang memaksa saya untuk begini dan begitu, saya jadi stres. Jadinya takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu, stres dan sebagainya. Jadi gitu teman-teman. Nah, lebih tepatnya BK itu menggunakan istilah optimal. Setidaknya setelah mereka mengalami atau bukan mengalami, setidaknya setelah mereka masuk ke ruang BK atau bertemu guru BK, mereka itu secara optimal bisa berkembang dengan baik dan bisa mandiri gitu teman-teman. Buat teman-teman yang merasa jawaban saya tidak sesuai dengan versi jenengan, monggo komen. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu apakah pelayanan bimbingan konseling sudah mencapai tujuan di pendidikan nasional? Menurut saya sudah. Kenapa? Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Yang kedua, perkembangan karir serta kehidupan di masa mendatang. Dan yang terakhir, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal, seperti gambar di samping. Kita lulus sarjana, kita menjadi wanita berkarir, kita memiliki potensi supaya kita bisa menata dan menjalankan masa depan kita dengan cepat. Baik teman-teman, untuk yang terakhir yaitu asumsi dari pemikiran pendekatan perkembangan dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Jadi, asumsi dasar pendekatan bimbingan dan konseling, perkembangan individu yang sehat akan terjadi dalam interaksi yang sehat, yaitu individu dengan lingkungannya. Jadi gitu teman-teman. Akhirnya selesai juga penjelasan materi tentang bimbingan konseling dari saya. Alhamdulillah ya jika teman-teman paham. Jika tidak, saya persilahkan untuk teman-teman bertanya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.